Villa Isela, sekarang Bumi Siliwangi, adalah sebuah bangunan Art Deco di bagian utara Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, Indonesia, menghadap ke lembah dengan pemandangan kota. Villa Isola selesai dibangun pada tahun 1933 oleh arsitek Belanda Wolf Schoenmaker untuk Taipan Media Belanda Dominic Willem Brethi, pendiri agen pers Aneta di Hindia Belanda. Tujuan awal bangunan itu adalah untuk rumah pribadi Brethi, tetapi kemudian diubah menjadi hotel setelah kematiannya, dan sekarang berfungsi sebagai kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Berlokasi pada tanah tinggi, di sisi kiri jalan, menuju Lembang Jalan Setiabudi. Gedung ini dipakai oleh IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung, yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Villa Isola adalah salah satu bangunan bergaya arsitektur Art Deco yang banyak dijumpai di Bandung. Orientasi kosmik ini diperkuat dengan taman memanjang. Di depan gedung ini, yang tegak lurus dengan sumbu melintang bangunan ke arah gunung, Tangkuban Perahu, gedung ini berarsitektur modern dengan memasukkan konsep tradisional dengan filsafat arsitektur Jawa bersumbu kosmik Utara Selatan, seperti halnya gedung utama ITB dan gedung Sate. Bangunan berlantai 3, dengan lantai terbawah lebih rendah dari permukaan jalan raya, disebabkan karena topografinya tidak rata. Ranah sekeliling luas terbuka. Dibuat taman yang berteras-teras melengkung, mengikuti permukaan tanahnya. Sudut bangunan melengkung-lengkung membentuk seperempat lingkaran. Secara keseluruhan, bangunan dan taman bagaikan air bergelombang yang timbul karena benda jatuh dari atasnya, sehingga gedung ini merupakan penyesuaian arsitektural antara bangunan terhadap lingkungan. Bagian villa yang menghadap utara dan selatan digunakan untuk ruang tidur, ruang keluarga, dan ruang makan. Masing-masing dilengkapi jendela dan pintu berkaca lebar, sehingga penghuni dapat menikmati pemandangan indah di sekitarnya. Pemandangan indah ini juga dapat diamati dari teras yang memanfaatkan atap datar dari beton bertulang di atas lantai 3. Pada taman belakang, terdapat kolam dengan pergola untuk bunga anggrek, mawar, dan dilengkapi dengan lapangan tenis. Di depan sebelah utara jauh terpisah dari bangunan utama, ditempatkan unit pelayanan. Terdiri dari garasi untuk beberapa mobil, rumah sopir, pelayan, gudang, dan lain-lain. Pintu gerbang masuk ke komplek villa ini terbuat dari batu yang dikombinasikan dengan besi membentuk bidang horizontal dan vertikal. Setelah melalui gapura dan jalan aspal yang cukup lebar, terdapat pintu masuk utama yang dilindungi dari panas dan hujan dengan portal datar dari beton bertulang. Mengikuti lengkungan-lengkungan pada dinding, denah portal juga melengkung berupa bagian dari lingkaran pada sisi kanannya. Ujung perpotongan kedua lengkungan disangga oleh kolom tunggal yang mirip dengan bagian rumah Toraja Tongkonan. Setelah melalui pintu utama terdapat vestibule, sebagaimana rumirama di Eropa umumnya. Ruang penerima ini terdapat di balik pintu masuk utama selain berfungsi untuk tempat mantel, payung tongkat dan lain-lain juga sebagai ruang peralihan antara ruang luar dengan ruang di dalam. Dari vestibula ke kiri dan ke kanan terdapat tangga yang melingkar mengikuti bentuk gedung secara keseluruhan. Tangga ini terus-menerus sampai ke atap. Ruang-ruang seperti diekspresikan pada wajah gedung bagian utara depan maupun selatan belakang juga simetris. Ruang-ruang yang terletak di sudut, dindingnya berbentuk 1/4 lingkaran. Lantai paling bawah digunakan untuk rekreasi. Bermain anak-anak dilengkapi dengan minibar langsung menghadap ke teras taman belakang. Selain itu pada bagian ini, terdapat juga ruang untuk kantor, dapur, kamar mandi, dan toilet. Di atasnya adalah lantai 1 yang langsung dicapai dari pintu masuk utama. Pada lantai ini, di belakang vestibule, terdapat hall cukup besar. Permukaannya sedikit lebih rendah, karena itu dibuat tangga menurun. Kemudian setelah tangga, langsung ke salon atau ruang keluarga yang sangat luas. Antara hall dan salon dipisahkan oleh pintu dorong, sehingga bila diperlukan, kedua ruangan ini dapat dijadikan satu ruang yang cukup luas. Jendela pada ruangan ini juga mengikuti dinding yang berbentuk lingkaran, sehingga dapat leluasa memandang kota Bandung. Bangunan ini ada tendensi horizontal dan vertikal yang ada pada arsitektur India
yang banyak berpengaruh pada candi-candi di Jawa. Dikatakannya, dalam arsitektur candi maupun bangunan tradisional, keindahan ornamen berupa garis-garis molding akan lebih terlihat dengan adanya efek bayangan matahari yang merupakan kecerdikan arsitek masa lampau dalam mengeksploitasi sinar matahari tropis. Inilah sekilas video Villa Isola di Bandung, peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh dan berfungsi dengan baik.